Sekarang kita mau review motor yang saya kasih nama sendiri, saya buat sendiri. Ini namanya si Grandong, saya kasih nama si Grandong. Ini basicnya aslinya itu motor Revo, saya bikin roda 3 karena untuk keperluan saya sendiri. Daripada pakai motor roda 2, pakai keranjang untuk ngangkut-ngangkut galon, harus turun-turun kaki, ganjel juga standar, repot tur. Saya sengaja bikin ini untuk kepentingan pribadi aja sih. Selain untuk angkut barang, ini juga saya pakai untuk iseng-iseng lah, ngomong bocah, ngasuh-ngasuh bocah kemana-mana gitu, jalan-jalan. Daripada bocah naik odong-odong, kasihan lah harus bayar, pakai ini nggak bayar gitu lur. Sekarang untuk awal kita review mulai dari mesin pasti kita harus buka dulu. Kita lihat, buka sebentar, saya tunjukin ya. Jadi motor ini saya buat makan waktu hampir sekitar 1 bulan lur. Ini kadang-kadang ada yang bantu sih buat megang-megangin besi, kadang-kadang nggak ada, sendirian, makanya lama juga bikinnya. Dari mulai nol, bahan-bahannya sekitar 80-70% ini bahan baru, 30-20% itu bahannya bahan bawaan asli motor. Untuk posisi mesin saya buat melintang, tidak seperti aslinya lurus ke depan. Lihat posisi mesin seperti ini, melintang. Ini dikarenakan supaya biar saya bisa masang gearbox atret atau gigi mundur, gearbox mundur. Di sebelah sini bisa dilihat ada gearbox mundur melintang karena saya nggak pakai gardan dan menggunakan rantai bawaan masih bekas punya Revo-nya sendiri. Nah, untuk harga gearbox mundur ini di online banyak, sekitar antara 700 sampai 1 jutaan lah, tergantung dari merek dan bahan. Cari untuk motor Honda tipe C, jangan yang asal. Kalau asal nanti nggak pas dudukannya, agak sulit masangnya. Nah, untuk gear ketika susah cari, ini gear modifan ya, ini bawaan ada, nanti kita review lebih detail. Ini ada bawaan dari apa itu, gardan ya kalau nggak salah. Ini gigi gardan saya robah, saya las ke gear ini. Nanti ada review di akhir. Nah, untuk operan gigi otomatis kan miring ke sini, posisi asli bawaan. Nah, saya modif seperti ini, jadi bisa ke depan ke belakang, pakai lahar-lahar bekas, nggak usah beli lahar baru, mahal, banyakkan modal. Modif seperti ini, bisa dilihat ke bawah. Maju, ini mundur, jadi pas aslinya, dimodif aja. Ini di sini kelistrikan saya bikin di sini aki. Ini aki menggunakan aki bekas sepeda listrik, bekas aja, nggak usah beli baru, mahal. Ini belum saya tutup, tutupnya udah saya siapin sih, nanti ditutup rapi, kabel-kabel juga nggak kelihatan. Cuman saya lagi kepikiran mau ditransformasi lagi ke roda 4 dan dibikin kabin. Jadi masih kepikiran, kayaknya percuma kalau saya bikin tutup di sini juga, nanti juga kebuang. Misalnya kan ketutup kabin, belakang juga mau dikasih box karena musim hujan, bawa apa-apa juga bawa anak, suka kehujanan, kasihan gitu. Untuk sistem penggerak saya masih menggunakan rantai karena ya selain keterbatasan modal dan kita manfaatin bahan yang ada aja lur. Karena kalau pakai gardan itu rada lumayan biayanya, kalau beli baru itu sekitar hampir 5 jutaan lah untuk gardannya doang. Ini saya pakai penggerak roda dari as, itu saya beli di
beli di toko besi asnya, di Bubut, ke tukang Bubut. Itu modalnya kurang lebih semuanya itu as sama dua Bubut itu kurang lebihnya cuma 1 jutaan lah, nggak nyampe 1 juta kayaknya, sama bahan sama asnya itu kurang lebih di angka 1 juta lah kurang lebih lah. Pakai rantai lumayan panjang, di sini dikasih gear bantu, sini juga dikasih stabilizer, ada stabilizer supaya kalau rantai pas naik turun itu nanti kebantu sama ini, jadi nggak terlalu panjang nariknya biar nggak cepat putus juga, ngimbangin kendornya rantai juga sih. Nah, di as roda ini yang sebelah kanan saya pasang rem cakram, sama ini ada dudukan untuk rantai itu sekalian kemarin di tukang Bubut. Nah, cakram ini saya beli baru ya, untuk kepala cakram ini berapa kemarin ya, kurang lebih di angka 100 ribuan lah kurang lebihnya untuk kepala cakramnya aja. Rantainya masih bawaan 1 sama beli baru 1 karena memang kurang panjang lah, harus ditambah. Nah, untuk suspensi, ini suspensi saya pakai shockbreaker bekas bawaan motornya sendiri, motor Evo 2. Terus saya beli bekas juga, beli bekas lumayan murah daripada beli baru. Beli bekas lagi 2 lagi, jadi si suspensi pakai 4 kit, 2 kiri 2 kanan, itu 2 miring dibuat miring kiri ke kanan, yang 1 dibuat miring depan ke belakang. Untuk dudukan roda ini di ujung as itu dimodifikasi seperti ini supaya masih bisa ditarik pada saat nanti misalnya sewaktu-waktu ada masalah di cakram tadi harus ganti gear gitu. Ini bisa dilepas, bisa ditarik. Ini waktu itu sekalian ngebubut juga yang biayanya hampir ya kurang lebih 1 jutaan tadi, itu udah termasuk. Untuk peleknya sendiri masih pelek bawaan, pelek depan ya saya tambahin, yang belakangnya saya tuker tambah ke tukang loak, jadi biar bisa pakai pelek depan semua dimodif seperti ini. Pakai pelek sabar aja 14-nya, pakai pelek 14. Roda bannya juga ban bekas punya ada ipar tuh, tambalanan aja daripada beli baru lah, manfaatin aja yang ada, cuma buat ngangkut doang mah. Di as roda ini kita pakai bearing ya, ini kalau orang bilang katanya bearing gunung lah, bearing gunung atau bearing apa. Pakai bearing ukuran berapanya terserah, nanti dapat asnya itu ukuran berapa disesuaikan aja. Ini saya pakai 1205 bearing gunungnya ya, pakai 4 ya, jadi sebelah kanan 2, sebelah kiri sana juga 2. Nah, posisi gear itu sengaja saya dikasih baut di sini biar sewaktu-waktu kalau misalnya ganti gear itu bisa dilepas ke arah sana. Si bearing gunung juga bisa dilepas itu pakai baut 2 biji. Dan untuk si cakram kalau sewaktu-waktu ada masalah bisa dilepas ke arah sini, roda juga bisa dilepas seperti itu sih. Nah, untuk pembatas di sini ada ring yang saya las biar dibatas, biar nggak si as roda ini nggak lari ke dalam, dan juga sebelah sono juga ada biar nggak lari keluar juga, dikasih pembatas ring. Nah, untuk as ini saya potong jadi 2 kiri sama kanan. Kenapa? Karena sebelum saya potong ini kalau roda lagi belok gitu, roda satu ke belakang satu ke depan itu agak-agak sedikit ngerem di pas di tikungan ya. Makanya di pas saya lepas jadi penggeraknya cuma yang sebelah kanan aja, yang sebelah kiri ini cuma ngikutin. Setelah saya potong enak di tikungan, enak dilurus. Jadi
bisa dibawa lari-lari. Istilahnya nggak yang sebelah kiri ini nggak jadi beban gitu setelah dipotong. Untuk sasis, ini sasis saya gunakan bahan yang lumayan agak tebal ya. Ini pakainya Holo Galvanis untuk mengurangi resiko karat ya, karena posisi ada di bawah. Ini pakai Holo Galvanis 4x6, habis sekitar 2 batang kalau nggak salah yang untuk sasis aja. Ini ketebalan 2 mili lur. Sengaja saya tebelin biar rada kuat lah, soalnya posisinya di bawah dia nopang segala-gala. Untuk sasis 4x6 ya, besi Holo Galvanis. Knalpot ini saya sambung ke belakang. Ini pakai besi non pipa ya, pipa galvanis setengah in kita sambung ya, tergantung sedulur sih, dulur semua kan tergantung bikinnya mau seperti apa bentuknya. Posisikan aja knalpotnya. Saya juga ini masih kurang mundur knalpotnya karena kekurangan bahan kayak ini. Kurang bahan, harusnya agak mundur di belakang sasis. Ini nembak ke sasis ini ya, selencernya itu sih. Knalpot mah diposisikan di mana aja, bagusnya posisi. Untuk lampu, ini lampu atret, lampu malam, lampu rem. Lampu ini saya beli satu set itu kalau nggak salah lampu mobil, entah lampu mobil carry apa SS ya, lupa saya. Nah ini ada lampu LED juga, kita tes untuk fungsinya atas depan. Motor ini tidak menggunakan kunci ya, saya kasih kunci rahasia pakai sensor sentuh. Kita tes lampu ini saya pakai lampu GL, namanya variasi untuk GL Max apa GL Pro gitu ya, variasi untuk GL lampunya seperti itu. Untuk tangki bensin hampir lupa, tangki bensin kalau nggak ada bensin mau jalan motor ya. Nah, tangki bensin saya taruh di sini, dan untuk tutup dan dari tangki aslinya saya potong dilas ke plat galvanis ukuran 1 mili. Dan ini juga untuk level atau ampere bensin saya potong dari aslinya, saya dilas juga ke sini. Untuk tangki bensin ada di sini. Kapasitas yang aslinya dari kurang lebih dari 4 literan, ini udah jadi 9 liter, hampir 10 liter kurang lebihnya kapasitasnya. Lumayan rada awet, hampir 2 bulan nggak habis-habis. Kalau jok ini atau tutup bensin ini di sini juga sebenarnya tadinya tutup aki, di sini bisa dilepas ya. Ini terus terang saya nggak bisa bikin sendiri kalau untuk jok, karena saya nggak ada basic tukang jahit ya. Ini saya bikin di tukang jok, biayanya nggak lebih dari 100 ribuan lah untuk 3 ini. Biayanya kurang lebihnya sekitar segitu. Dimensi panjang baknya, panjangnya untuk baknya aja ini sekitar kurang lebih 125 cm, pas banget 125 cm, 125. Dan untuk lebarnya proporsional, itu lebarnya 101 meter ya, kurang lebihnya sekitar segitu. Jadi proporsional, nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang juga, enak untuk dibawa di jalan-jalan yang sempit, di gang-gang yang sempit. Jadi kalau salib atau simpangan sama motor roda 2 pun untuk jalan ukuran 1,5 meter masih bisa lega gitu, dibanding dengan motor-motor roda 3 yang udah ada sekarang. Itu kalau untuk simpangan ya cukup sulit juga, kayaknya lebih gede dia dimensinya. Kalau ini lumayan kecil. Untuk tempat penyimpanan, selain tempat penyimpanan di bak ini di atas atau yang terbuka, ini saya juga ada tempat penyimpanan yang sedikit tertutup lah. Ada di sini, ada
bisa nyimpen bahan apa aja. Di sini ada laci buat barang-barang, barangkali ada barang yang rada-rada bisa yang nggak boleh kena air, taruh di sini. Di sebelah sini juga ada 3. di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan agak besar. Kalau yang sebelah kanan itu agak kecil karena terpotong oleh tangki bensin tadi ya. Kalau di sebelah sini lumayan agak besar. Nah, untuk spakbor juga ini dari plat galvanis karena ini selalu kena air, apalagi ini musim hujan, jadi pakai plat galvanis ini mengurangi resiko karatan itu sih. Untuk bahan baknya sendiri di sini saya menggunakan polo galvanis juga, ukuran 4x6, tapi ini agak kurang tebalnya, beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah itu 2 mm, kalau yang ini cuman 1,8 kalau nggak salah, 1,8 mm. Ini ukurannya 1,8 mm. Ini pipa juga pipa 1,5 mili, ukuran 1/4 bahan pipa. Ini polo galvanis ukuran 1,8 juga, biar rada-rada kuat. Kalau pakai bahan-bahan yang 1,0 atau 0,7 itu takutnya cepet keropos, seperti motor-motor yang udah dijual di pasaran yang udah pabrikan. Itu rata-rata sih katanya itu rata-rata kalau nggak sasis ya baknya. Soalnya tetangga saya juga begitu, belum ada 2 tahun baknya udah ganti. Nah, kalau saya bahannya bahan galvanis, mengurangi resiko karatan, biar agak awet lah. Karat mah karat, mungkin karat sama aja, tapi biar ada awet. Untuk sasis atau rangka, ini masih rangka bawaan dari motornya sendiri, bawaan dari Revo. Itu masih asli bawaannya sampai ke sini, sampai ke stang. Nah, ini ada besi tambahan ke sini supaya ya, biar rada-rada manis begitu, kayak yang nyoting tuh, biar rada-rada manis. Ini asli bawaan sampai ke sok depan, masih asli bawaan, shock breaker bawaan, biar nggak terlalu banyak bahan yang dibeli juga. Bawaannya gitu aja sih bawaannya mah. Untuk apa ini namanya ya, untuk panel-panel lah istilahnya, ini saya beli untuk kalau nggak salah untuk Neotech ya, Honda Neotech. Nah, ini masih bawaan aslinya dari Revo. Ini saya beli di online untuk master rem sebelah kiri ya. Soalnya master kiri kanan itu cakram semua. Master rem sebelah kiri ini kalau nggak salah beli cuman 70 ribuan lah kalau lebihnya. Ini sama, ini juga untuk ukuran untuk motor Neotech. Dan ini level atau ampere display bensin lah. Ini cuman variasi doang sih, penanda biar kelihatan bensin masih ada enggaknya. Terus si motor ini posisi on apa off. Masalahnya saya nggak pakai kunci kontak. Sini tidak ada kunci kontak sama sekali karena saya menggunakan sensor sentuh yang saya sembunyikan dan nggak mungkin dikasih tahu. Motor ini saya kasih sensor sentuh. Dan untuk mesin ini saya tutup pakai plat galvanis juga ukuran 1 mili. Saya tutup, saya kasih tulang-tulang ke sini biar supaya pertama kaki nggak panas juga, kedua nggak nginjak mesin, panas, ketiganya ya biar agak kelihatan rapi aja sih. Itu aja sih biar kelihatan rapi. Terus intinya di sini juga harus dikasih lubang ini untuk sirkulasi udara ke mesin. Kalau nggak dikasih sirkulasi udara ke mesin, dimana sewaktu-waktu jarak jauh atau mesin panas, takutnya ada masalah. Dan untuk penyambungan rangka ini, rangka buatan tambahan ya, rangka modifan, disambung ke sasis asli, ke sasis rangka motor asli itu adanya di sini. Ini pakai asroda pakai
as bawaan, tapi kita kasih besi lagi disambung panjang karena ini memang perlu besi yang ukuran agak panjang, disambung di sini ketemunya. Nah jadi yang mainnya itu di sini, yang geraknya untuk di atas itu nggak gerak. Untuk biaya biaya pembuatan motor roda 3 dari roda 2 seperti ini, yang amatiran seperti saya ini kurang lebih ya tergantung bahan juga sih sebenarnya, kurang lebih di angka untuk bak ke belakang itu kurang lebih di angka 8 sampai 10 lah tergantung bahan. Jadi bahan juga menentukan biaya nantinya. Itu sih. Dan untuk ke depan rencananya sebelum saya buat ke roda 4 motor ini, makanya saya review dulu ketika masih di roda 2 di roda 3. Dan untuk dari roda 2 ke roda 3 ini videonya nanti menyusul, insya Allah saya akan upload. Sepertinya untuk review kali ini saya cukupkan saja, dan mohon dukungan, subscribe, komen di bawah untuk kekurangan-kekurangan, karena saya sadar pasti masih banyak kekurangan. Dan untuk review kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sedulur semua, biar bisa bermanfaat, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, biar bisa berkembang lagi. Mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.